Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Bacaan dari kalender liturgi hari ini yaitu dari Matius 13 ayat 47 sampai 53. Ayat yang direnungkan adalah dari Matius 13 ayat 49 dan 50. Dikatakan, demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ketika kita mendengar akhir zaman, kok sepertinya lama ya?
Dari zaman dulu banyak yang meramalkan tahun sekian-sekian, bulan sekian-sekian akan kiamat. Atau mungkin kita melihat dikatakan tanda-tandanya akan ada gempa, akan ada perang, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi toh sampai sekarang belum apa-apa juga. Kita merasa masih lama gitu. Ya. Nah, ini yang membuat banyak daripada kita yang terlena. Sadar, bangunlah, berjaga-jagalah. Karena kiamat bukan nanti, masih lama. Ya. Tetapi kiamat bisa terjadi sewaktu-waktu. Kok bisa? Ya, bukankah orang bisa mendadak mati? Apalagi di tengah pandemi yang seperti saat ini. Kematian itu seperti pencuri yang sedang mengincar sasaran, yang menunggu yang lengah. Kiamat tidak perlu nunggu beberapa generasi atau beberapa tahun lagi. Karena saat kematian menjemput, itulah saatnya kiamat. Mengapa disebut kiamat? Karena saat kematian itu datang, tidak ada seorang pun bisa menunda atau menghindar. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang, wah aku belum siap ya, aku siap-siap dulu ya. Atau mungkin berkata, kan aku masih muda, aku masih sehat, aku masih aktif. Kenapa? Karena saat kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengakui atau minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Karena semua berakhir, sudah kiamat. Waktu kematian datang, itulah waktunya totalan. Totalan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan seketika itu juga akan dipilah. Seperti yang dikatakan Ibrani 9 ayat 27. Dan seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi langsung sesuai apa yang dilakukan selama di dunia. Mungkin kita berpikir, bukankah Allah itu pemurah, penyayang, pengampun? Dia itu maha kasih. Betul, tidak salah. Allah memang pemurah, penyayang, pengampun, dan dia maha kasih. Tapi jangan lupa, dan ini yang sering diabaikan dan tidak diperhatikan, bahwa selain maha kasih, Allah itu maha adil. Roma 2 ayat 6 dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya dia akan segera mengganjar sesuai apa yang kita perbuat saat di dunia. Lalu kalau Allah maha kasih, mengapa Allah membiarkan aku jatuh dalam dosa? Membiarkan adanya kejahatan? Allah tidak pernah menginginkan kita binasa. Dia tidak ingin membinasakan apa yang diciptakannya. Tetapi dosa dan kejahatan itu karena pilihan kita sendiri, yang menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Seperti yang tertulis di dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebetulnya apa kasih Allah kepada kita itu mau menuntun kita kepada kemurahannya supaya kita bertobat. Tetapi ayat 5 dikatakan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan kehukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Ketahuilah, ketika kita tidak mau bertobat, itu sebetulnya kita sedang mempermainkan Allah seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya.
Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya ketika kita tidak mau bertobat, itu adalah upaya mempermainkan Allah. Sudah tahu salah, tapi ketika kita berkeras hati tidak mau mengakui, itu adalah kesombongan. Sudah tahu dosa, tapi berkeras hati tidak mau bertobat, itu sama dengan nantang. Mempermainkan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Dikatakan tadi bahwa itu sama dengan menimbun murka atas diri sendiri pada waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan di Roma 2 ayat 5. Ingat, kematian adalah kiamat, one way ticket only. Tidak bisa minta balik lagi ke dunia untuk memperbaiki Noe. Karena itu bertobatlah saat ini, bukan nanti. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Surga atau neraka bukan kehendak atau keputusan Allah. Surga atau neraka adalah pilihan dan keputusan kita. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Surga atau neraka adalah tanggung jawab kita sendiri. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, yang telah mengingatkan bahwa hidup kekal atau binasa adalah pilihan, kehendak, dan keputusan kami, dan bukanlah kehendak dan keputusan. Ampunilah segala kelalaian kami yang masih saja lebih mengikuti kesenangan tubuh demi kepuasan diri, dan karena kesombongan sehingga sulit untuk bertobat. Bimbing kami dengan hikmat dan Roh Kudus, mampukan kami untuk bertobat dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Bintang Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel. Tuhan memberkati. Immanuel, kita selalu berkemenangan.